Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kurniasi SPD MPD, Kepala SMP Negeri 3 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat, akan menyampaikan praktik baik yang pernah saya lakukan dalam melaksanakan salah satu tugas kepala sekolah, yaitu penerapan coaching pada supervisi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, maka salah satu beban kerja kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi pembelajaran kepada tenaga pendidik. Hasil supervisi pembelajaran di SMPN 3 Banjar tahun pelajaran 2021-2022, 33% guru mengajar dengan inovatif dan kreatif. 67% guru hanya mengajar menyampaikan materi saja dan menilai dengan cara yang sama. Pernyataan tersebut terlihat sekali motivasi belajar peserta didik berkurang. Akibatnya timbul rasa bosan dalam kegiatan belajar, bahkan ada beberapa peserta didik yang keluar masuk kelas pada saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Materi yang disampaikan tidak dapat diterima oleh peserta didik dengan sepenuhnya, kelas pun menjadi pasif. Tantangan dalam praktik baik ini adalah 1. Masih ada guru yang mindsetnya tertutup. 2. Guru mengajar hanya memberikan materi dan menilai peserta didik dengan cara yang sama. 3. Keinginan menjadi guru yang baik masih kurang dan kelas menjadi satu-satunya tempat untuk belajar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya merasa tertarik sekali setelah mempelajari dan memahami penerapan coaching. Coaching akan diterapkan pada pelaksanaan supervisi pembelajaran, dan orang yang terlibat pada praktik baik tersebut adalah supervisor atau guru yang dianggap mampu membantu kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan, yang pertama pendampingan dari pengawas pembina, kemudian IHT tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan IHT tentang coaching. Penerapan coaching dilaksanakan sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Dalam coaching, tugas coach atau kepala sekolah adalah memfasilitasi coach atau guru yang disupervisi untuk mencapai tujuan yang dia inginkan dan bukan yang coach inginkan. Ketika berkomunikasi, yang perlu dipahami oleh coach atau supervisor dan coach atau guru yang disupervisi yaitu komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan umpan balik positif. Melalui penerapan coaching pada supervisi pembelajaran, diharapkan guru mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kebiasaan supervisor ketika bertanya memberikan arahan, sehingga guru yang disupervisi mampu menjawab sesuai apa yang diharapkan. Dalam sesi coaching, peran supervisor yang sedemikian harus ditanggalkan. Pagi Bu Nina, selamat pagi Bu. Coba ceritakan kegiatan belajar mengajar yang nanti akan Bu Nina laksanakan. Ya baik, kegiatan belajar mengajar yang akan nanti saya lakukan di kelas yaitu yang pertama, saya akan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat, sesuai dengan karakteristiknya. Saya yang pertama yang akan saya lakukan yaitu yang pertama dengan mewawancarai anak. Nanti apakah anak masuk ke gaya belajar visual, apakah auditori atau apakah kinestetik seperti itu. Yang selanjutnya saya akan mengajar nanti di kelas tentang materinya nama-nama bulan. Jadi tujuannya supaya anak bisa menyebutkan nama-nama bulan dalam bahasa Inggris dengan benar. Yang kedua
nanti anak menghasilkan atau membuat kalender yang nantinya akan dipajang di kelas mereka seperti itu. Dengan teknik itu, apakah bisa mengakomodasi minat siswa, motivasi siswa, gaya belajar siswa? Bisa tidak mengakomodasi itu? Ya, tentu bisa Bu, karena dalam proses mengajarnya saya memperhatikan dengan gaya belajarnya. Nah, untuk anak yang visual, saya akan menampilkan slide PowerPoint yang menarik. Kemudian yang untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang auditori, saya akan menampilkan dalam slide PowerPoint itu dengan laguan-laguan tentang materi yang akan diajarkan, yaitu nama-nama bulan. Nah, untuk yang kinestetik, nanti akan ada gerakan-gerakan dalam menyanyikan lagu-lagu nama bulan tersebut, seperti itu. Ada cara lain tidak yang lebih greget supaya benar-benar mengakomodasi keberagaman siswa? Ya, tentu ada Bu. Saya sudah memikirkannya. Jadi untuk mengakomodasi keberagaman siswa didukung dengan zaman sekarang tuh harus teknologi ya Bu, yang digunakan itu teknik yang digunakan itu dengan media Canva. Canva itu sekarang sedang booming, sedang dipakai ya, baik oleh siswa atau guru gitu ya, untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Jadi nanti dalam membuat produk akhir berbentuk kalender dengan menggunakan Canva tersebut. Nah, untuk anak yang visual, nanti tampilannya bisa didesain semenarik mungkin tampilan si kalender itu. Nah, untuk yang auditori, bisa nanti disisipkan dengan musik-musik atau lagu-lagu di kalender tersebut. Nah, untuk yang kinestetik bisa gabungan dari kedua itu, bisa dengan desain-desainnya, dengan tulisan-tulisan angkanya yang menarik itu, yang bagus, dengan berbagai jenis fontnya, dan ditambah dengan musik-musiknya, atau ada icon-icon nanti dicantumkan di slide kalender tersebut. Baiklah, berarti dari komunikasi kita hari ini ada perubahan dari perencanaan awal, yaitu dengan penambahan media Canva yang berbasis teknologi ya. Ya. Dan memang guru itu di kompetensi profesional harus menguasai TIK untuk mengembangkan pembelajarannya, dan dengan media ini pembelajaran berdiferensiasi benar-benar akan tercapai. Berikut ini contoh pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran PKN, Matematika, dan Bahasa Inggris yang dihasilkan dari penerapan coaching pada supervisi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dampak dari praktek baik ini, mindset guru menjadi terbuka, guru semakin kreatif dan inovatif, meningkatnya pemahaman peserta didik, motivasi dalam belajar, dan hasil belajar. Perbedaan, keberagaman peserta didik bisa terakomodasi. Baik, anak-anak, kalian sekarang sudah sampai di lab. Silakan kalian buka aplikasi Canva. Dari pembelajaran yang sudah kami lakukan, yaitu membuat peraturan di sekolah dengan menggunakan aplikasi Canva, kita menjadi jauh lebih paham akan aplikasi tersebut. Dan Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga praktik baik ini menjadi salah satu langkah bagi kepala sekolah di dalam membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.